santai sih. Emang ada apa, Li? Mau ngobrolin tentang kuliah. Oh, boleh aja sih. Kalau kamu ke teman Bareti gimana? Biar lebih enak ngobrolnya. Soalnya kalau lewat telepon kurang enak. Oke, aku antar ke sana ya. Oke, aku tunggu ya. Jangan kelamaan kesininya. Nanti aku keburu basi. Bye bye. Mira di mana ya? Oh, itu dia. Aku samperin deh. Mir, Ayo, Li, sini. gimana nih Fir kabarnya? Alhamdulillah, kalau aku sih baik, Li. Kalau kamu? Alhamdulillah, aku juga baik. BTW, kamu kelas apa sekarang? Kalau aku sekarang kelas E. Kalau kamu, Li? Aku sih kelas B. Sedih banget ya, padahal aku tuh mau kita sekelas terus tahu. Iya, bener sedih. Tapi ya mau nggak mau kita harus terima keputusan prodi. Iya deh, gak apa-apa. Yang penting kita tetap temenan kan? Bener dong. Oh iya, tadi kamu tanya ngobrol soal apa tuh? Oh iya, jadi kemarin tuh kan aku ada matkul landasan pendidikan. Dan dosennya tuh Pak Faisal. Nah, dia tuh ngasih tugas ke kita buat cari tahu tentang pendidikan seumur hidup. Sebenarnya aku udah lumayan paham sih, kayak konsep dan implikasinya. Cuman kalau materi yang lain kayaknya aku belum paham deh. Coba kamu jelasin yang tadi konsep dasarnya itu. Nah, aku jelasin ya. Konsep pendidikan seumur hidup ini sebenarnya udah dipikirkan sejak lama oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Bahkan umat Islam sendiri telah mengenal pendidikan seumur hidup itu jauh sebelum orang barat mengembangkannya. Konsep pendidikan seumur hidup ini lebih relevan setelah diterbitkannya buku yang berjudul In Introduction to Lifelong Education pada tahun 1970 dan dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Proses pendidikan ini mencakup beberapa bentuk-bentuk belajar seperti formal, non-formal maupun informal. Menurut konsep lifelong education, pendidikan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendidikan ini akan berlangsung secara totalitas, baik dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, agama, sekolah formal, organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada beberapa dasar-dasar yang menjadi aktualisasi pendidikan seumur hidup. Yang pertama itu ada dasar hukum. Pendidikan itu kan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, hal ini tuh tercantum dalam GHBN pada tahun 1978. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa peserta didik itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka dengan belajar dalam setiap perjalanan kehidupannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada dasar-dasar pemikiran. Nah, dasar-dasar pemikiran ini ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada tinjauan ideologis, yang kedua ada tinjauan sosiologis, yang ketiga ada tinjauan filosofis, yang keempat ada tinjauan ekonomis, yang kelima ada tinjauan teknologis, dan yang terakhir itu ada tinjauan psikologis dan pedagogis. Nah, itu sih yang aku pahamin. Jadi itu mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Penjelasan kamu udah cukup bagus loh tadi mengenai konsep pendidikan seumur hidupnya. Gara-gara kamu jelasin itu, aku jadi keinget kalau di kelas Pak Faisal juga pernah jelasin tentang materi karakteristik pendidikan seumur hidup. Oh gitu. Kalau gitu kamu boleh jelasin ke aku Gara? Boleh aja sih, asalkan nanti kamu traktir aku makan siang ya. Aman, gampang itu mah. Cihuy. Oke, aku akan jelasin secara gampangnya aja. Dalam pendidikan seumur hidup itu terdapat beberapa karakteristik yang mencakup. Pertama itu ada hidup seumur hidup dan juga pendidikan yang merupakan tiga fungsi pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan seumur hidup tidak berakhir di masa sekolah tetapi berlanjut hingga sepanjang usia. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup
mencakup pola-pola pendidikan formal dan juga non-formal. Yang keempat, pendidikan seumur hidup mencakup semua tahap pendidikan. Lalu yang kelima, keluarga mempunyai peranan dasar dalam memulai pendidikan seumur hidup. Yang keenam, pendidikan seumur hidup bersifat universal, bukan bersifat elitis. Yang ketujuh, pendidikan seumur hidup memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Yang kedelapan, pendidikan seumur hidup mempunyai dua komponen. Yang pertama itu ada pendidikan umum dan yang kedua itu ada pendidikan profesional, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berinteraksi. Yang kesembilan, 3 syarat utama pendidikan seumur hidup yakni kesempatan, motivasi, dan juga edukabilitas. Yang ke-10, pendidikan seumur hidup mempunyai fungsi adaptif dan juga inovatif dari individu dan juga masyarakat. Kalau penjelasan dari aku tentang karakteristik pendidikan seumur hidup sih cuman segitu aja, Li. Kalau dari kamu gimana nih? Ada tambahan nggak? Oh iya, tadi itu kalau nggak salah kamu pengen jelasin tentang implikasi pendidikan seumur hidup ya? Oh iya, kalau gitu aku jelasin ya. Jadi, implikasi pendidikan seumur hidup itu yang pertama ada pendidikan di keluarga. Nah, pendidikan seumur hidup ini menuntut peran aktif keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pembelajaran. Selain itu, keluarga juga bukan hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga dapat menjadi suatu lingkungan yang memberikan dukungan terhadap pembelajaran seumur hidup. Lalu yang kedua itu ada pendidikan di sekolah. Implikasinya itu bisa berupa kurikulum yang fleksibel, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pengembangan karakter. Lalu yang ketiga itu pendidikan di masyarakat. Implikasinya itu bisa berupa pelatihan dan pengembangan keterampilan, pembelajaran berbasis komunitas, dan akses teknologi dan juga sumber daya pembelajaran. Gitu aja sih Ra yang aku pahamin. By the way, sebenarnya tuh masih ada satu konsep lagi yang belum dibahas. Cuman aku tuh kurang paham gitu sama konsep yang satu ini. Mungkin kamu bisa tanyain sama kakak kamu yang sekarang lagi sekolah S2 psikologi di Leiden. Kamu kan juga pernah bilang kan tuh kalau kakak kamu ada yang lagi sekolah di sana. Wah, iya ya, kok aku baru ingat. Tapi jujur sih sebenarnya aku males tahu kalau mau nelpon dia. Loh, emang kamu lagi ada masalah sama dia? Enggak sih, cuman gimana ya, dia tuh kadang orangnya alay gitu. Tapi mau gimana lagi sih. Telepon enggak ya? Telepon aja deh. Bentar ya Pir. Iya. Halo A, gimana nih kabarnya? Halo Lili, kabarnya baik sih. Tumben kamu telepon A. Lagi kangen berat ya? Emang sih, orangnya emang kangenin banget. Dih, ternyata tetap aja ya alay meskipun udah kuliah di Leiden. Jangan salah Li, hidup itu kita perlu alay. Karena dengan alay, kita bisa nge-stres dan tenang mental. Kamu gimana kabarnya? Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah, aku juga baik. Aku mau nanya nih soal pendidikan seumur hidup. Matkul landasan pendidikan ya? Biasanya Pak Faisal bukan? Ya, kok A tahu? Nah, karena A dulu S1 di UPI juga. Jadi beliau tuh jadi dosen A juga. Beliau emang asik dan baik sih ngajarnya. Iya sih, emang aku juga suka tahu kalau belajar sama beliau. Jadi aku tuh mau nanya soal peran pendidik sama peserta didik dalam pendidikan seumur hidup itu lah. Kasih tahu gak ya? Ih, pelit banget jadi orang. Weh, santai Li. Apa sih jelasin kok. Kamu dengerin baik-baik ya. Oke, jadi intinya seorang pendidik itu punya peran. Yang pertama itu dia harus bisa jadi contoh buat peserta didik. Yang kedua, dia harus bisa ngasih semangat buat peserta didik. Yang ketiga, dia harus bisa ngasih dorongan atau motivasi buat peserta didik gitu. Dan selain itu juga seorang pendidik itu harus bisa kasih dan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif gitu. Dan kalau misalkan seorang pendidik dia
yang tinggi gitu. Jadi dia itu harus bisa mandiri dan inisiatif ketika belajar. Karena sejatinya seorang peserta didik dia itu harus punya kemauan dan kemandirian yang tinggi gitu. Wah, aku sekarang makin paham nih soal pendidikan seumur hidup. Makasih banyak ya, A. Semoga A sehat selalu dan dimudahkan S2-nya. Amin. Makasih Lia. Senang banget kok bisa bantuin kuliah kamu. Titip pesan ke kamu supaya jaga kesehatan fisik, mental kamu, dan yang gak kalah penting, jaga ibadah kamu dan jaga etika kamu selama kuliah ke siapapun gitu. Karena apalah guna pendidikan kalau bukan untuk menciptakan manusia yang beretika gitu. Oke? Oke, siap 86A. Kalau gitu aku duduk nomornya ya. Siap nih. Hati-hati ya. Bye-bye. Bye. Akhirnya beres juga. Wah, akhirnya kakak kamu keren loh bisa S2 di Leiden. Kamu juga keren banget Lora. Apalagi tadi kamu udah ngejelasin soal pendidikan seumur hidup yang bikin aku ngerti. Makasih banyak ya. Sama-sama, makasih juga ya. Tadi kamu udah diskusi sama aku mengenai pendidikan seumur hidup. Iya, sama-sama juga. BTW, kita ke kantin yuk. Aku deh yang traktir. Hah, beneran? Iya. Aku kan tadi cuma bercanda. Gak apa-apa, kamu udah banyak membantu aku kok. Oke, gas.